Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast SB Pro TV. Baik, hari ini kita akan membincang tentang beberapa perkara, berkaitan dan seputar tentang hal berkaitan dengan tanah. Yaitu tajuk kita hari ini top 5 larangan berkenaan ukur tanah. Baik, mungkin ini adalah benda yang penting juga untuk kita, untuk kita tahu apa salahnya kita kongsi ya. Kita kongsi maklumat kan, jadi penting juga. So hari ini seperti biasa tetamu jemputan khas kita, Tuan Saidun, seorang juru ukur tanah. Beliau akan memberikan input tentang apa saja larangan tentang tanah yang perlu kita ketahui lah. So untuk part 1 ada 5. Sebenarnya dia banyak. Ini semua memang ada di dalam undang-undang tanah lah. Tapi kita coba beritahu dengan orang awam, dengan bahasa yang mudah, dengan yang mudah kita pahami. Berkenaan dengan tajuk kita hari ini kan, larangan berkenaan ukur tanah. Jadi pada pendapat apa saja yang kita tidak boleh buat dan apa berkaitan tentang ukur tanah itu, boleh Tuan jelaskanlah. Baik Tuan, bagi saya tajuk ini penting juga, dan ini salah satu cara kita kan untuk meruahkan supaya masyarakat tahu lah tentang antara larangan-larangan yang sebenarnya benda ini basic. Bagi saya basic sepatutnya kita tahulah secara logika, tapi benda basic inilah yang selalu terjadi. Selalu terjadi, banyak aja orang yang didenda, dihukum di mahkamah. Baik, dan bagi saya yang pertama lah kan, kalau kita ada tanah, kira-kira lah 1 ekar, 2 ekar, 100 ekar kan, itu hak kita, kita punya tanah, kita punya anggaran dan duit kita. Kita punya hak warisan ya apa kan, itu tanah kita, itu memang tidak dinafikan. Tapi satu, yaitu jangan kita mengubah dan menghilangkan dengan sengaja batu sepadan. Batu sepadan penting Tuan, sebab kalau tidak tepat dengan dia, biasanya ini tanah kita kan yang kita miliki ini tidak semuanya lah yang segi tepat kan, yang sebab ada juga yang tidak, sisi yang tidak sama kan. Mungkin ada yang 3 segi, ada yang jarang bulat lah, jarang. So kalau kita hilang kan dengan sengaja ataupun tidak semestinya owner lah yang kasih hilang, maksudnya orang lain lah. So jangan kita suka-suka cabut batu orang. Jadi kita cabut batu itu terus kita bawa balik, entah untuk apa, udah tahu. Sebab benda ini kalau kita pikir tidak ada harga, tapi kesannya macam mana, kesannya kan dia hilang, susah kita Tuan.
Jadi menyukarkan, antaranya menyukarkan aktiviti-aktiviti lain di atas tanah, seperti macam kita mau buat rumah pun susah, kita nggak tahu batu sudah hilang kena cabut, nggak tahu siapa cabut. Nah gitu. Terus tuh susah kita mau buat apa, macam tanam sawit kah, kan tanam-tanaman susah kita mau tahu sampai mana batas kita, sampai mana. Jadi nanti kita masuk dengan tanah orang, salah lagi kan. Nah gitu. Kemudian memudahkan orang lain, nah menceroboh kawasan kita, gitu. Lagi-lagi lah tempat kita tuh kan sudahlah semak, tidak lagi kita bersihkan, tidak lagi kita tahu kayu dia pun besar sudah macam apa. Jadi orang pun ini tidak ada orang bah ini. Tanam saja sawit bahkan. Nah, tanam saja sawit. Sekali sudah sawit 10 batas, 10 baris. 10 baris masuk. Jadi macam mana? Nah, itulah. Jadi inilah antara kesan-kesannya. Jangan kita suka-suka kasih apa benda ini jumpa di jalan, tantang apa. Yang kedua, jangan kita suka mengambil tanah orang lain. Tanah orang lain dan menceroboh tanah orang lain. Kita sudah tahu batunya di sini, kita sudah tahu sampai mana sebadannya. Nampak dia mungkin sih, aku mau ambil ini bukit. Kan korek bukitnya, ambil 1 trip, 2 trip, 3 trip. Jangan. Itu enggak, memang bersalah lah kan. Nah, itu basic. Tapi ada juga orang membuat benda so, ya, alasan memang sampai sini pula tidak punya tuh. Ingat kan aku punya sampai sini ya kebenaran. Itu alasan. Jadi itulah bahkan, jadi kira macam gimana kalau kita cabut ataupun ubah, jadi kira menyusahkan orang lain kan Tuan. Benda ini memang serius lah bagi saya pun, memang serius lah Tuan. Yang ketiga kan Tuan, jangan coba untuk menanda sempadan sendiri. Menanda sempadan sendiri lah. Kalau kita ndak yakin, kalau kita ndak tahu, janganlah main tanda-tanda, ambil kayu belian ke apakah tanda pacak. Jangan sesekali buat begitu. Contoh, ndak pun terus kita pasang pagar. Nah, penghalang-halang lagi pagarnya. Pagar label 12 kaki. Yang kalau boleh 8 kaki orang dah nampak lah di jalan. Gitu. Jadi kalau boleh jangan mandai-mandai. Apa yang perlu kita buat? Pertama, macam biasalah kita, kalau kita nggak tahu tanya orang kan. Tanyalah orang yang senior kita, maksudnya itu kan orang tua lah. Dalam keluarga kita ataupun ketua kampung yang tahu pasal tanah kita di mana batunya, gitu kita tanya, dan pastikan jumpa lah batu tuh. Kalau yang kita tanya nih pun sama doa di maju untuk ketua kampung, kita tanya di sini kan orang tua di sini kan aku punya nih, yang bapak aku punya nih, ataupun yang ini punya nih, atau aku punya nih. Di sini ada tuh, tapi batunya kita nggak nampak. Sama juga itu pun bahaya juga gitu. Jangan, iyalah sudah kita buat pagar, siuk sudah kan, tiba-tiba orang sebelah klaim termasuk, gaduh lagi kita, nggak ada bagus kan. So jangan pandai-pandai lah. Kak paling senang panggil jurukur lah, jurukur panggil. Jurukur ini kan
Kalau yang keempat, oke, kalau kita buat permohonan tanah biasa lah kita kan, kita nampak ya kosong. Oke, ini boleh mohon. Oke, jadi ambil orang isi lah. Oke, terus kita mohon. Sudah mohon, ini baru mau mohon. Janganlah terus kau akun itu tanah kau, terus kau tanam sawit sana 30 hektar. Ya, terus kau bikin rumah kan, terus kau bikin wisma kah di situ. Padahal baru LA, nah land application. Jadi bahaya sebab banyak proses lagi. Kalau baru mohon, janganlah dulu kau bikinkan struktur kah di atas tanah. Oke lah kalau macam kau tanam pucuk ubi kah, kan, pisang kah, mungkin boleh lah, kau boleh ambil dia punya hasil kan. Tapi kalau boleh jangan dulu lah, jadi biar dia, sebab dia kan masih 50-50 bah petani. Nanti nggak lulus sudah kau bikin resit lah betul kan, kita resit kan, terus dia buat tanaman, terus dia kira macam dia punya lah bahkan tuh, sebab susah John, ini kan baru kita mohon, jadi kepada kalian lulus atau tidak lulus tuh 50-50. Ya. Oke, yang terakhir lah bagi saya kan, kalau tadi kan permohonan tanah kan, oke. Kemudian kalau buat land application juga permohonan tanah tuh pastikanlah tanah, kita tahulah di mana tanah tuh kan, oke. Kita tahu kau apply di Sabah, tiba-tiba itu tanah di Kapit Sarawak bos, Sarawak dan logik itu tanah di Kapit. Nah ini cerita nggak logik lah kan, tapi ada juga begitu, ada dia apply-nya tapi mungkin itu nggak buka lah apa kan, dia apply lah, oke, kasih duit sekali tanah mengukur, ini mengukur cik, masya Allah, bukan yang seperti dijangkakan, di atas bukit kah apakah merantau tiba-tiba dalam payah kan, nah kita nggak tahu. Jadi pastikanlah tanah itu kita tahu di mana kedudukan, lokasi apa semua kan, janganlah suruh macam orang tengah lah. Oke. Kalau yang dipercaya trusted, oke nah. Iya, dan kalau bagi kita mohon, mesti kita tahu juga bahwa di mana tempat status tanah tersebut kan. Jadi kita pun perlu tahu lah. Ya. Sebab saya pun pernah mengalami lah benda itu ya, yang ini yang perbincangan kita yang kelima ini Tuan. Kita sudah apply dapat LA, terus tuh lama lah Tuan, lama. Jadi saya follow up kan jabatan tanah. Sekali tanah yang dimohon tuh kan termasuk dengan Reza, jadi berarti di situ rugilah lagi, sebab kita tidak tahu bahkan kan, kita tidak tanya, jadi kita ambil apply ya 5 ekar Tuan. 5 ekar rugi, tidak rugi lah juga 10 ringgit, tapi yalah mana tahu kan orang lain pun ada apply, rugi lah. Iya Tuan. Saya itu dulu lah untuk podcast hari ini. So macam biasa lah, macam kalau ada kemuskilan tuh bolehlah komen nih kan, kita komen, jadi kita boleh cari jawaban. Kita cari jawaban kita. Kalau saya tidak tahu, saya boleh tanya. Saya boleh tanya dengan kawan-kawan yang bilang kompeten lah tentang soalan-soalan gitu. Jadi kita nih hanya menyampaikan, macam saya curup. Saya boleh sampaikan mana yang saya tahu, sebab
saya kompeten di lapangan. Kalau undang-undang mungkin ada lebih. Jadi kalau saya cuma sampaikan apa yang saya tahu, dan kalau saya tidak tahu saya tanya. Oke. So gitu. Jadi terima kasih bagi tips bagi ilmu lah kan, bagi kita ini ilmu lah, ilmu. Walaupun orang bilang ringkas, mungkin ada yang sudah tahu, dan bagi saya tidak salah lah kan kita share ilmu-ilmu dalam podcast ini kan. Jadi yang penting podcast ini bermanfaat lah bagi saya, supaya bermanfaat pada orang awam lah ya, supaya tahu tentang hal-hal yang berkaitan tentang ukur tanah. Jadi untuk menonton podcast ini seperti biasa lah, kita akan buka soalan-soalan. Jadi kalau ada soalan berkenaan tentang tanah yang kita boleh komen lah di bawah ya, di ruangan komen. Jadi oleh demikian tuan, terima kasih datang ya. Insyaallah next video kita akan jemput lagi tuan. Sebab ini baru part 1, mungkin ada lagi kan tuan yang perlu kita kekalkan. Hidup sehat dan sentiasa ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.